Australia adalah negara dengan beragam budaya. Imigran dengan latar belakang budaya yang beragam telah berkontribusi besar dan berperan penting terhadap perkembangan negara ini. Sejak didirikan pada tahun 1981, CAS yang terdiri dari sekelompok badan amal telah berdedikasi untuk menyediakan layanan sosial dan kesejahteraan menyeluruh untuk komunitas multikultural. Lebih dari 40 tahun, kontribusi CAS telah diakui dan dipuji oleh pemerintah federal dan negara bagian dalam berbagai kesempatan. Bapak Henry Pan OIM adalah ketua pendiri CAS dan telah memegang berbagai posisi kepemimpinan sejak tahun 1981. In the 1970s, Australia started to implement multiculturalism policy. At that time, the Australian government encouraged ethnic community organizations to provide community services to their respective communities. And there was a group of enthusiastic people in the Chinese community. They wanted to start providing childcare services because at that time it was actually very difficult to find culturally relevant childcare to Chinese people. Untuk membantu keluarga migran muda mendapatkan layanan penitipan anak, sekelompok relawan Tiongkok yang antusias dipimpin oleh Bapak Henry Pan dan Dr. Leng Tan mendirikan layanan family daycare tanpa dukungan finansial apapun dari pemerintah. Ini adalah awal dari terbentuknya CAS. At the beginning, we were faced with a lot of problems. For example, we need to buy a place to operate the childcare services. We had no money and the bank will not loan us money to buy the place. End up we have to ask around, and some enthusiastic people agree to put up their personal asset as a mortgage in order to get bank loan. Dengan meningkatnya populasi migran Asia dari tahun ke tahun di New South Wales, CAS telah berevolusi dari penyedia layanan penitipan anak menjadi penyedia layanan komunitas dengan cakupan layanan yang komprehensif. Tidak hanya masyarakat Tionghoa, tetapi juga masyarakat Korea, Indonesia, Vietnam, dan masyarakat luas merasakan manfaat dari layanan yang disediakan CAS. Area yang dicakup meliputi Metropolitan Sydney, Wollongong, dan Melbourne. Saat ini ada lebih dari 7.000 keluarga yang menerima layanan dari CAS setiap minggunya. Layanan CAS meliputi layanan perawatan lansia, layanan disabilitas, layanan pengasuhan anak, layanan vokasi dan pelatihan, layanan pemukiman dan kesehatan, layanan kesehatan mental, peluang relawan, promosi bahasa dan budaya Tionghoa, kegiatan komunitas, dan pembangunan kapasitas komunitas. We understand what the majority of the population need. Not just New South Wales, in fact, we have some clients in Wollongong and some in Brisbane and some in Canberra. So and Western Australia as well. So it's actually quite a big cover area. But we are proud of what we can achieve and to help the public. The government, including New South Wales and also the federal government, also have a lot of faith on us. So they continue supporting us and give us more funding so we are able to expand. Menanggapi peningkatan populasi lansia di Australia, CAS menyediakan layanan lansia di rumah untuk membantu lansia di masyarakat agar dapat menjalani kehidupan yang berkualitas. Berumur 89 tahun, Pung Fong adalah salah satu senior yang menggunakan layanan CAS. Tinggal di Canley Vale sendirian dan kurang mobilitas, dia menerima layanan perawatan pribadi setiap minggu. Para perawat di CAS membantunya melakukan pekerjaan rumah termasuk memasak, bersih-bersih, mencuci, dan sebagainya. Đỡ nhiều lắm. Thì nó giờ nó chùi, lau, dọn, dẹp, quét nhà, với lau đủ thứ hết, giặt đồ. Thì nó giúp vậy đó thì tôi cũng tốt, cũng vui mừng lắm, cũng đỡ cho tôi khỏe.
con tôi cũng vui vẻ lắm. Đó, vậy đó. In the past 10 years, there is very rapid growth in the services provided by the home aging services of CAS. The main reason is that the population of Australia is aging very fast. And as a result, we can see there is a high increase in the number of customers and also in the number of staff members in our service. CAS menyediakan paket perawatan rumah, short-term restorative care, Commonwealth Home Support Program, dan miscellaneous services dan aktivitas grup untuk lansia. Selain layanan lansia di rumah, CAS juga mengoperasikan fasilitas residential aged care dengan 63 tempat tidur untuk memberikan layanan yang sesuai secara budaya dan bahasa kepada lansia berlatar belakang Asia. Our first residential aged care facility was built in Campsie and started operations in February 2015. Since then, it has been highly recognized for its performance, passing many regular quality checks by the relevant authority and receiving praise from many service users, and it has a long queue on the waiting list. In view of the strong demand for residential aged care services in the community, we purchased land in Asquith, a suburb of Northern Sydney, and built our second residential aged care facility. The new facility has 97 one-bed single rooms, and there is also an adjacent building of 11 independent living units. The project is now finished and officially open for operations. Di bidang layanan pemukiman dan kesehatan, CAS telah membantu para migran berbahasa Mandarin yang baru tiba dengan permasalahan pemukiman, termasuk masalah perumahan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, melalui tatap muka dan layanan rujukan sejak tahun 1994. CAS Settlement Service have more than 25 years history. From 2012, we are the only ethnic organization to provide settlement service to Chinese-speaking migrants. We currently provide the settlement service to Chinese, Korean, and Vietnamese-speaking communities. Relawan CAS yang terlatih menyediakan layanan pengisian formulir untuk membantu migran baru memahami huruf bahasa Inggris dan mengisi formulir sederhana. CAS juga bekerja sama dengan penyedia lainnya untuk menyediakan sesi informasi dan pameran. Pada musim pajak, CAS juga menyediakan layanan tax help untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah dalam mengisi formulir pajak. Layanan disabilitas CAS telah mendukung komunitas multikultural selama lebih dari 20 tahun. Organisasi ini juga terdaftar sebagai penyedia layanan NDIS pada tahun 2016. NDIS yang merupakan singkatan dari The National Disability Insurance Scheme adalah program penting yang ditugaskan oleh pemerintah Australia untuk memberikan dukungan dan layanan komprehensif kepada para penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat hidup mandiri mencapai tujuan mereka. Some of our key services including disability residential accommodation, individual support, day program, support coordination, and plan management. Last November, we successfully passed the NDIS Commission midterm audit, which is like a stamp of approval of our high service quality. Apart from caring for people with disability, we also support the carers and the families. We also support individuals to access NDIS as well. Layanan penitipan anak CAS juga telah berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Sekarang ada 3 pusat pembelajaran dini yang berlokasi di Campsie, Hurstville, dan St. Leonards. Pusat-pusat ini menyediakan layanan penitipan anak jangka panjang untuk anak-anak sejak lahir hingga usia 5 tahun. CAS juga menyediakan layanan penitipan di luar jam sekolah, layanan penitipan siang hari keluarga untuk anak-anak berusia 0 hingga 12 tahun di rumah pendidik terdaftar di pinggiran kota yang berbeda,
dan mendukung ibu yang tidak bisa berbahasa Inggris yang memiliki anak berusia 0 hingga 5 tahun untuk mengembangkan jaringan dukungan sosial mereka, sehingga memungkinkan mereka mengakses berbagai informasi dan memutus isolasi sosial. Di CAS terdapat manajer yang visioner, profesional yang penuh perhatian, anggota staf yang berdedikasi, dan sukarelawan yang tanpa pamrih. Orang-orang yang mendapat manfaat dari layanan CAS mengatakan bahwa orang-orang yang mereka temui di CAS seperti anggota keluarga besar mereka, dan CAS adalah rumah kedua bagi mereka. I've been here now for 3 years, and I think that CAS has done a remarkable process for me. I really enjoyed the staff and their hospitality and compassionate. 华人服务社的定居服务对新移民来说帮助特别大，在生活的方方面面都给予指导和帮助。我作为一位新移民，对他们这种服务精神感到深深的谢意。 즐겁게 살아갑니다. 모든 것 가수의 덕분이며 정부의 덕분인 줄 알고 감사를 드립니다. CAS sebagai pohon raksasa yang menaungi ribuan masyarakat rentan dan kurang beruntung, tentunya akan terus tumbuh dan berkembang, membina lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di masa depan.